Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurita Dwi Lestari dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Ini saya akan membahas tentang investasi asing langsung, yaitu pengertian investasi asing langsung. Pengertian investasi asing langsung adalah suatu cara untuk mengakuisisi perusahaan di negara lain yang bertujuan untuk meminimalisir biaya produksi dan mengurangi biaya hambatan perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi asing langsung. Yang pertama adalah investasi horizontal. Investasi horizontal yaitu investasi yang dilakukan dengan kegiatan bisnis yang sama tetapi di negara asing. Yang kedua ada investasi vertikal. Investasi vertikal ini berlangsung di rantai pasokan yang berbeda dari negara asal. Yang ketiga ada investasi konglomerat. Investasi konglomerat ini biasanya mengambil bentuk usaha patungan dari perusahaan asing yang sudah teroperasi atau yang sudah terbangun. Yang keempat adalah investasi platform. Investasi platform yaitu perusahaan berekspansi ke negara asing tetapi output diekspor kembali ke negara ketiga dengan mempertimbangkan lokasi dan biaya yang rendah. Selanjutnya ada metode yang digunakan untuk investasi asing langsung. Yang pertama ada investasi greenfield. Investasi greenfield yaitu investasi yang dimana investornya mendirikan perusahaan dari awal, dari mulai terbentuknya infrastruktur, sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang kedua ada investasi brownfield. Investasi brownfield yaitu perusahaan atau investor memanfaatkan perusahaan yang sudah berdiri, contohnya dengan cara mengakuisisi suatu perusahaan. Selanjutnya ada keuntungan investasi asing langsung. Yang pertama adalah diversifikasi pasar. Diversifikasi pasar yaitu investor mengeksploitasi pasar baru dan memperluas pasar hingga ke luar negeri. Yang kedua ada intensitas pajak, yang dimana investor akan membayar pajak lebih rendah dibandingkan di negara asal mereka. Yang ketiga ada akses ke tenaga kerja dan bahan baku yang lebih murah. Investor dapat mengeksploitasi keduanya demi mendukung profitabilitas. Selanjutnya yaitu ada keuntungan bagi negara yang menjadi tuan rumah investor. Yang pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah pengembangan modal kerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan atau mengurangi tingkat pengangguran. Selanjutnya yaitu ada kerugian investasi asing langsung. Yang pertama yaitu ketimpangan. Elit yang lebih kuat mungkin akan mendapatkan manfaat besar investasi asing. Jadi tidak mengalir secara adil ke masyarakat banyak. Yang kedua yaitu perampasan tanah dan praktik eksploitasi. Investasi ini mungkin membayar tenaga kerja yang lebih rendah dan membuang limbah berbahaya di lingkungan. Yang ketiga adalah menutup bisnis lokal. Setelah masuknya investasi ini, mungkin perusahaan asing yang masuk dapat mengakibatkan bisnis lokal akan bangkrut karena dengan daya saing yang lebih terbatas. Penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.